Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 4 Juni, judulnya Hakim atas seluruh bumi. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Lukas 22 ayat 40. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Tepat sebelum kehancuran Sodom, ada cerita mengherankan yang terjadi di dataran Mamre. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ditemani oleh 2 malaikat. Ketika Abraham melihat mereka, dia mengundang para pengunjung surgawi itu untuk makan. Dan pada titik inilah Tuhan berjanji bahwa Abraham dan Sarah akan memiliki seorang putra yang akan menuntun kepada Mesias. Yesus memang datang dari garis keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 16. Kemudian kisah ini tiba-tiba berubah menjadi masalah kota-kota yang jahat di dataran itu. Dalam Kejadian 18 ayat 17-32 dituliskan tentang karakter Tuhan dan bagaimana Tuhan pada akhirnya berencana untuk mengatasi kejahatan di planet kita. Tuhan tidak berutang penjelasan kepada kita, tetapi Tuhan memilih untuk tidak menutupi motif dan rencananya dari umat manusia. Nabi Amos mengatakan dalam Amos 3 ayat 7, "Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi." Sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan menyatakan bahwa satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan adalah memberitahu Abraham tentang apa yang akan terjadi, tentang apa yang akan segera dia saksikan. Tuhan tetap tinggal bersama Abraham, sementara kedua malaikat pergi ke kota yang jahat untuk memanggil keluar orang-orang yang mau mengindahkan peringatan mereka. Ingat tentang malaikat nubuatan yang melakukan tugas yang sama di akhir zaman, yaitu memanggil umat Tuhan yang tinggal di Babel untuk keluar darinya. Wahyu 14 ayat 6-12, Wahyu 18 ayat 1-4. Saat peringatan terakhir dikeluarkan, Tuhan membahas dengan Abraham apa yang akan terjadi. Dan Tuhan dengan sepenuh hati menjawab pertanyaan Abraham. Dalam Kejadian 18 ayat 25, Abraham berkata, "Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik." Dan Abraham bertanya, "Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Abraham di sini tidak hanya meneliti kasus Sodom, tapi dia juga meneliti karakter Tuhan. Demikian juga, sebelum akhir dunia tiba, Tuhan membuka kitab-kitab surga. Wahyu 20 ayat 4 dan ayat 11-15. Dan memungkinkan kita untuk menyelidiki buktinya sebelum Tuhan akhirnya menjatuhkan api ke bumi. Artinya, kita akan memiliki waktu 1000 tahun untuk menjawab banyak pertanyaan yang untuk saat ini masih belum terjawab. Sebelum Tuhan menjatuhkan penghakiman terakhir atas mereka yang terhilang, Tuhan memberi kita 1000 tahun untuk memahami apa yang akan terjadi, pada siapa, dan mengapa. Hal ini mengatakan kepada kita tentang karakter Tuhan dan tentang betapa terbukanya Tuhan terhadap pengawasan makhluk ciptaan, yaitu makhluk yang sepenuhnya bergantung padanya untuk keberadaannya, dan yang tidak memiliki hak bawaan untuk mengetahui hal-hal ini. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh
dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 49. Tuhan memberkati kita semua.